Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah cerita untuk teman-teman semua. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Cerita ini tentang seseorang yang dipenjara di alam siluman. Cerita ini saya dapatkan dari saudara saya yang bernama Mas Ingsun. Menurut Mas Ingsun, cerita ini terjadi sekitar 10 tahun yang silam. Cerita ini dialami oleh tetangga sekaligus temannya Mas Ingsun yang bernama Mukhlis. Mukhlis adalah seorang pemuda yang cara berpikirnya sangat logis. Dia tidak mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan mistis, goib, klinik, setan, demit, siluman, dan sejenisnya. Selain tidak mempercayai hal-hal yang demikian, si Mukhlis ini ternyata memiliki sebuah tabiat yang suka meremehkan dan suka mengolok-olok orang-orang yang tidak sejalan dan sependapat dengan pemikirannya. Kejadian ini bermula dari sebuah tongkrongan di sebuah posko atau ranggon. Malam itu Mas Ingsun, Mukhlis, Jelani, Warsono, dan beberapa teman lainnya sedang nongkrong, ngopi, ngerokok sambil ngobrol ngalor ngidul. Waktu itu Mas Jelani sedang menceritakan tentang sepak terjang kehidupan temannya yang hidupnya muja atau biasa disebut dengan kata lain nyupang atau pesugihan. Karena di dalam obrolan itu ada si Mukhlis, orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Jelani, sampean wis tua mambu lemah. Ngomong apa sih? Gedebrus, umbrus, apus. Begitu kata si Mukhlis kepada Mas Jelani. Melihat dan mendengar temannya diolok-olok, Mas Ingsun pun bereaksi. Dia menegur si Mukhlis. Mukhlis, kamu boleh tidak percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu, tapi kamu tidak boleh membuli Mas Jelani. Biar bagaimanapun, usia dia lebih tua dari kita semua yang ada di sini, kata Mas Ingsun. Oh, enggi. Mohon maaf, kata si Mukhlis. Saya memang sudah lama tidak percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu. Mas Ingsun yang percaya dengan cerita yang begituan, apakah Mas Ingsun dapat membuktikannya? Sindir si Mukhlis. Loh, buat apa saya membuktikannya, Mukhlis? Saya ini percaya. Yang seharusnya membuktikan itu kamu, Mukhlis. Kamu tidak percaya. Kamu harus membuktikannya.
biar kamu itu percaya. Mukhlis, Mukhlis, jawab Mas Ingsun. Oke, saya siap untuk membuktikannya. Kapan, di mana, dan saya harus bagaimana? Tantang si Mukhlis. Apa kamu sudah benar-benar yakin, Mukhlis, ingin membuktikannya? Timpal Mas Ingsun. Saya sudah siap, Mas Ingsun. Ayo kasih tahu bagaimana caranya. Oke, Lis. Kalau kamu benar-benar sudah siap ingin membuktikannya, saya akan kasih tahu di mana tempatnya. Silakan, kalau kamu memang benar-benar punya nyali, kamu datangi lapangan sepak bola yang ada di Desa Kupu. Silakan kamu datang ke situ. Di lapangan sepak bola itu, tepatnya di sebelah utara, di belakang Mister Gawang. Silakan. Kamu datang ke situ jam 5 sore. Kamu cukup datang ke situ, duduk diam saja di situ. Kamu nggak usah neko-neko. Silakan kamu ke situ kalau memang kamu benar-benar punya nyali, kata Mas Ingsun. Baik Mas Ingsun, besok pagi jam 5 sore saya akan ke situ, jawab si Mukhlis tegas. Pagi pun tiba, waktu terus berjalan menuju siang. Siang merangkak, senja menjelang. Si Mukhlis pun mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh Mas Ingsun. Entah karena rasa penasarannya atau karena sifatnya yang arogan, si Mukhlis benar-benar membuktikan omongannya. Tepat jam 5 sore, dia datang ke lapangan Desa Kupu dan langsung menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Mas Ingsun. Setelah sampai di lokasi, si Mukhlis langsung duduk diam di situ sembari mengamati pergerakan-pergerakan yang ada di situ. Waktu terus berjalan. Senja yang merambat petang diiringi dengan munculnya nyamuk-nyamuk kebun yang semakin menggila. Sudah setengah jam si Mukhlis berada di situ, namun dia tidak menyaksikan dan menemukan apa-apa. Si Mukhlis mulai kecewa. Sialan, saya dikerjain sama Mas Ingsun. Sudah setengah jam saya di sini, saya tidak melihat apa-apa. Cuman bentol-bentol doang digigitin nyamuk. Begitu kata-kata yang ada di dalam batin si Mukhlis. Karena sudah merasa lelah, duduk di situ namun tidak melihat apa-apa, si Mukhlis pun akhirnya berdiri. Si Mukhlis tidak langsung pulang. Si Mukhlis masih penasaran dan ingin melihat apa yang diceritakan oleh Mas Ingsun. Namun si Mukhlis tetap tidak menemukan apa-apa di situ. Si Mukhlis semakin marah. Dia lalu mengambil potongan kayu yang tergeletak di atas tanah. Si Mukhlis yang semakin emosi
menjadi tidak terkendali. Dia memukul semua yang ada di hadapannya. Si Mukhlis mengamuk, memukuli pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Pohon pisang, semak belukar, semuanya dipukul menggunakan potongan kayu yang dia temukan tergeletak di atas tanah. Buak big buk. Sialan, kata si Mukhlis. Bukan hanya mengamuk, si Mukhlis yang semakin tak terkendali, dia menantang. Dia berteriak dengan sangat keras sembari menantang para penghuni yang ada di tempat itu. Hai setan, hai demit, hai para penghuni tempat ini, hai siluman, hai jin marakayangan. Jika kamu memang benar-benar ada, tunjukkan dan tampakkan dirimu. Aku ingin melihat seperti apa bentukmu, kata si Mukhlis. Buak big buk. Tangannya tak mau berhenti memukuli apa saja yang dia jumpai. Ketika si Mukhlis benar-benar tidak terkendali dan sangat membabi buta mengamuk, tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan. Si Mukhlis pun bingung dengan keadaan yang seperti itu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kata si Mukhlis. Tubuhnya seperti kaku, tidak dapat lagi menggunakan kayu untuk memukuli pohon-pohon yang ada di situ. Si Mukhlis benar-benar ketakutan. Setelah tubuhnya tidak dapat digerakkan, tiba-tiba di hadapan si Mukhlis muncul beberapa makhluk yang bentuknya sangat aneh dan sangat mengerikan. Makhluk yang sebelumnya tidak pernah Mukhlis lihat. Hampir semua bentuk-bentuk setan yang ada di Nusantara ini Mukhlis pernah mengetahuinya. Tapi makhluk yang ada di hadapannya ini berbeda dengan cerita-cerita tentang hantu, tentang setan. Makhluk yang ada di hadapan si Mukhlis ini seperti hewan, tapi bukan hewan. Seperti manusia, juga bukan manusia. Si Mukhlis benar-benar sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia terjatuh, tersungkur ke tanah. Si Mukhlis pingsan. Si Mukhlis tidak sadarkan diri. Ketika si Mukhlis tidak sadarkan diri, tidak jauh dari lokasi si Mukhlis mengamuk tadi, ada seorang petani yang sedang berjalan menuju pulang ke rumahnya. Kebetulan petani itu setiap hari melintasi jalan yang baru saja diamuk oleh si Mukhlis. Saat melewati tempat itu, petani itu sangat terkejut, sangat kaget. Dia melihat ada sesosok tubuh manusia yang tergeletak. Loh, siapa? Kenapa ada orang di situ? Dia pingsan, tidur, atau jangan-jangan sudah mati? Begitu kata-kata yang ada di dalam batin petani itu.
dia terus berjalan. Begitu mendekati si Mukhlis, petani itu merasa ketakutan. Akhirnya petani itu berlari sambil berteriak-teriak, "Tolong, tolong, ada mayat, tolong." Setelah sampai di sebuah perbatasan desa, petani itu menceritakan kepada warga kalau ada sosok tubuh manusia yang tergeletak di lapangan. Akhirnya beberapa warga dan petani itu kembali ke lokasi di mana si Mukhlis tidak sadarkan diri. Setelah diperiksa, ada salah seorang warga yang kebetulan mengenali si Mukhlis. Loh, ini kan si Mukhlis, anak kampung sebelah. Ayo kita bawa pulang. Dia belum mati, dia masih hidup. Dia cuman pingsan, kata salah seorang warga. Lalu para warga itu menggotong tubuh si Mukhlis dan mengantarkan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya si Mukhlis masih tetap tidak sadarkan diri. Hal itu berjalan cukup lama, sangat lama. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sampai setahun si Mukhlis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lumpuh total. Dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Orang tuanya pun sudah berusaha ke sana kemari, memanggil orang-orang pintar untuk mengobati si Mukhlis. Tapi si Mukhlis tetap tidak dapat disembuhkan. Si Mukhlis tetap terbaring, lumpuh di atas tempat tidurnya. Kurang lebih sampai 1 tahun si Mukhlis hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah setahun, si Mukhlis akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dia mulai bisa membuka mata, mulai bisa berbicara, bahkan akhirnya bukan cuma anggota tubuhnya saja yang digerakkan. Dia benar-benar mampu berdiri hingga berjalan dan sembuh seperti sedia kala. Setelah si Mukhlis sembuh ini, si Mukhlis menceritakan pengalamannya saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, saat dia lumpuh, saat dia hanya terbaring di atas tempat tidurnya. Si Mukhlis menceritakan kalau sebenarnya dia dipenjara di sebuah tempat, di sebuah alam yang menurut si Mukhlis itu berbeda. Dia dipenjara setelah mengamuk di lapangan desa Kupu karena perbuatannya yang mengacak-ngacak tempat itu. Ditemukan sebuah keanehan di tubuh si Mukhlis. Setelah dia dipenjara dan dibebaskan, ternyata si Mukhlis diberikan sebuah kenang-kenangan di bahu, di atas lengannya, di bahunya yang sebelah kanan. Itu kata si Mukhlis dia dikasih stempel. Ternyata setelah dikasih stempel itu, di bahunya si Mukhlis itu ada sebuah tompel yang sangat besar, warnanya hitam pekat.
Padahal si Mukhlis itu tidak memiliki tanda lahir. Sebelum dia di penjara, dia tidak memiliki tanda lahir, tidak memiliki tompel. Namun setelah dia di penjara dan dilepaskan, dia dikasih stempel, dan stempel itu berbentuk seperti tompel. Ya memang jadi ada tompelnya. Si Mukhlis yang sebelumnya tidak memiliki tompel jadi ada tompelnya. Menurut si Mukhlis, waktu dia di penjara itu sebentar di sana. Dia hanya sebentar, hanya beberapa hari. Tapi ternyata di alam manusia setahun, kurang lebih setahun. Si Mukhlis tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah si Mukhlis dibebaskan dari penjara itu pun, tabiat dan perilaku si Mukhlis berubah total. Si Mukhlis yang tadinya orangnya suka meremehkan, suka mengolok-olok, sekarang berubah drastis. Si Mukhlis menjadi seorang pemuda yang pendiam dan mengerti unggah-ungguh. Si Mukhlis benar-benar menjadi seorang pemuda yang sangat sopan, sangat santun. Berbeda jauh dengan si Mukhlis sebelum dia di penjara. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini cerita dari saya. Semoga cerita ini bisa memberikan sebuah penghiburan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang belum like, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.